Inter kejar kemenangan perdana atas Milan musim ini. Inter Milan belum pernah menang melawan AC Milan di semua kompetisi musim ini. Nerazzurri bertekad memutus catatan buruk tersebut di semifinal Coppa Italia. Coppa Italia 2021/2022 memasuki laga leg kedua babak semifinal. Ada duel Inter vs Milan di Giuseppe Meazza, Rabu tanggal 20 April tahun 2022, dini hari WIB. Kedua tim masih sama-sama punya peluang lolos ke partai final Coppa Italia. Inter dan Milan bermain imbang 0-0 pada leg pertama di San Siro. Laga di Giuseppe Meazza bakal menjadi derby della Madonnina keempat untuk musim 2021/2022. Dari 3 pertemuan sebelumnya, AC Milan lebih dominan ketimbang rival sekotanya itu. Milan berhasil menyabet 1 kemenangan dan 2 imbang atas Inter Milan. Ya, Rossoneri belum bisa ditaklukkan Nerazzurri sejauh ini di Serie A maupun Coppa Italia. Rekor buruk atas Milan itu yang coba dipatahkan Inter demi tiket ke final Coppa Italia. Pelatih La Beniamata, Simone Inzaghi, menilai timnya kini punya kans untuk menaklukkan Rafael Leao DKK. Ini merupakan pertemuan keempat. Besok kami ingin menang karena tujuannya adalah final Coppa Italia, kata Inzaghi jelang duel Inter vs Milan, dilansir dari Football Italia. Kami bisa saja meraih lebih banyak sebelumnya, tetapi momen-momen sangat menentukan dan kami harus pandai mengarahkan mereka pada waktu yang tepat, sambungnya. Di Liga kami telah memainkan 2 derby dengan sangat baik, di leg pertama kami tahu tentang gol tandang dan itu menghentikan kami. Kami akan memiliki peluang besar untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, Simone Inzaghi mengungkapkan. Ancelotti bahas persaingan Scudetto, Juventus, dan Mourinho. Carlo Ancelotti memprediksi akan ada hasil-hasil mengejutkan di persaingan Scudetto. Ia juga bicara soal runtuhnya dominasi Juventus dan sinyal bangkit AS Roma. Persaingan Scudetto di Serie A melibatkan 3 tim, AC Milan, Inter Milan, dan Napoli. Milan ada di posisi terdepan sementara dengan keunggulan 2 poin dari Inter, namun sudah memainkan 1 laga lebih banyak. Napoli tertinggal 5 poin di urutan kedua dan menghadapi laga menantang kontra AS Roma, Selasa tanggal 19 April tahun 2022, dini hari WIB nanti. Kekalahan dari Fiorentina pada laga terakhir bikin mereka tercecer. Ancelotti, yang pernah malang melintang di Serie A termasuk menangani Milan dan Napoli, percaya peluang ketiga tim masih terbuka. Masing-masing bisa terpeleset di sisa musim ini dan hasil-hasil mengejutkan masih mungkin terjadi. Milan punya kans, sebagaimana Inter dan Napoli. Saya rasa ini akan jadi pertarungan sampai menit terakhir di laga terakhir. Ini balapan yang sangat seimbang. Masih akan ada hasil-hasil mengejutkan, ujar pria yang kini menangani Real Madrid itu seperti dilansir Football Italia. Persaingan Scudetto musim ini kembali belum diwarnai hadirnya Juventus. Bianconeri masih berupaya mengamankan posisi 4 demi lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi perekrutan Dusan Vlahovic pada Januari lalu dilihat Ancelotti sebagai langkah yang berpotensi jadi titik balik. Juventus finish keempat untuk kali kedua beruntun itu agak mengejutkan memang. Saya rasa ini periode transisi untuk mereka. Mereka sudah membuat investasi penting seperti Vlahovic dan rasanya mereka bisa kembali bersaing, sambungnya. Yakin nih, AC Milan dikabarkan ingin pulangkan Donnarumma. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan berniat untuk memulangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG musim depan. Donnarumma tumbuh besar di Milan. Ia sempat digadang-gadang untuk bisa menjadi legenda Rossoneri berikutnya. Namun Donnarumma memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya di San Siro. Ia kemudian memilih pindah ke PSG, secara gratis. Akan tetapi di PSG, Donnarumma tak otomatis menjadi pilihan utama Mauricio Pochettino. Ia masih harus bersaing dengan Keylor Navas. Milan ingin pulangkan Donnarumma. Gianluigi Donnarumma sekarang ini masih terikat kontrak dengan PSG sampai tahun 2026. Namun ada kabar sensasional dari AC Milan. Kabarnya Milan disebut ingin memulangkan Donnarumma. Hal ini dihembuskan oleh L'Equipe. Mereka menyebut bahwa pertimbangan untuk memulangkan Donnarumma sendiri tak lepas dari adanya calon pemilik baru Milan, Invesco.
Mereka disebut akan menggelontorkan dana besar untuk belanja pemain baru. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa nasib Donnarumma ini tak lepas dari nasib Sporting Direktor PSG, Leonardo. Ia disebut bisa cabut pada akhir musim tahun 2021-22 nanti. Jika pria asal Brasil itu cabut, bisa jadi Donnarumma mungkin berpikir untuk hengkang pula. Apalagi ia kerap dirotasi di bawah mistar gawang.